Halo, saya Alex Mulya, membahas pertanyaan pembaca Economics, mengapa kasus coronavirus Indonesia terus meningkat. Saya termasuk orang yang sangat hati-hati dengan penularan corona dan selalu berusaha mengikuti protokol kesehatan. Meskipun saya sendiri tidak ada penyakit bawaan yang berbahaya, tapi kerabat saya ada yang dalam kelompok berisiko tinggi. Maka saya selalu waspada. Kalau kita lihat, kasus coronavirus Indonesia sudah tembus 40.000 dan cetak rekor dengan pertambahan 1.000 pasien baru per hari. Hal ini cukup buat panik sebagian kalangan, dan banyak orang yang mulai berpikir mungkin Indonesia dalam masalah. Tapi betul atau enggak, Indonesia sedang dalam kondisi gawat? Kalau buat saya, gawat tidak gawat itu harus dibandingkan dengan negara lain ya. Pertama kita bandingkan jumlahnya dengan negara yang penduduknya mirip. Misalnya Amerika, jumlah penduduknya mirip dengan Indonesia, mendekati 300 jutaan penduduk. Nah, Indonesia 40.000 kasus positif kan? Amerika itu sudah 2, sekian juta kasus yang positif. Jadi kalau dibandingkan dengan Amerika, Indonesia itu infeksi coronanya masih sangat jauh. Memang, kalau dengar 40.000 terasa mengerikan. Tapi sebenarnya 40.000 pasien untuk Indonesia itu relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta. Cuma 0,01 sekian persen dari penduduk Indonesia. Dan sebenarnya negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, Italia, Jerman, Prancis, semua tingkat infeksinya itu sudah mendekati 1%. Jadi infeksi Indonesia dibandingkan negara maju itu masih 1/100-nya. Pertambahan di Indonesia 1.000 per hari, atau nanti mungkin 2.000 per hari, atau kalaupun nanti sampai 3.000 per hari, sebenarnya kalau buat saya sih masih kecil sekali ya. Tidak bisa dibandingkan dengan Brunei misalnya. Jumlah penduduknya cuma 400.000. Kalau Brunei sehari tambah 3.000, dalam 3 bulan game over dia. 100% Brunei kena. Indonesia sehari 3.000 pun untuk mencapai 1% seperti negara maju sampai 3 juta penduduk Indonesia kena, butuh waktu 1.000 hari atau hampir 3 tahun. Nah, vaksinnya kan sudah keburu beredar. Ya tapi jangan senang dulu. Memang secara persentase infeksi Indonesia bagus, sedikit sekali. Tapi secara tes ternyata Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara maju. Saya perlihatkan data infeksi dan jumlah tes dari Worldometers. Grafik ini menunjukkan tingkat persen infeksi dan tingkat persentase tes dibandingkan jumlah penduduknya. Dari kiri ke kanan menunjukkan tingkat infeksi, makin ke kanan tingkat infeksinya makin tinggi. Jadi kalau di kiri bagus, makin ke kanan makin jelek. Lalu dari bawah ke atas, makin ke atas persentase penduduk yang sudah dites semakin tinggi. Jadi kalau di atas yang dites sudah banyak, kalau di bawah yang dites masih sedikit. Sekarang kita lihat negara-negara maju, Amerika, Singapura, Jerman, Italia, Prancis, Inggris. Mereka ada di kanan atas, sudah hampir 10% penduduknya dites, dan tingkat infeksinya 1%. Ini beda sekali dengan kelompok negara berkembang, Indonesia, Filipina, India, dan sebagainya. Kebanyakan di kiri bawah, tesnya di kisaran 0,1%, dan infeksinya kisaran 0,01%. Buat saya definisi negara berkembang ini secara lugas saja ya, untuk memudahkan pengelompokan. Karena di kelompok kiri bawah pun ada Jepang. Dan Indonesia sendiri kalau menurut Amerika sudah termasuk negara maju. Jadi bisa dilihat ada semacam hubungan antara jumlah tes dan jumlah infeksi. Makin banyak tesnya, otomatis makin banyak yang ketahuan kena corona. Kalau kelompok negara maju, tesnya banyak, infeksinya juga banyak. Sedangkan kelompok dalam tanda kutip negara berkembang tadi, tesnya sedikit, infeksinya juga sedikit. Negara maju persentasenya sudah kisaran 100 kali lebih banyak dibandingkan negara berkembang. Maka jangan heran tingkat infeksi negara maju juga sudah 100 kali lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Jadi bagaimana nasib negara yang masih ada di kiri bawah? Seiring dengan terus bertambahnya jumlah tes, maka otomatis semua negara berkembang akan bergerak ke kanan atas juga. Semua akan membentuk pola seperti ini. Selama kita ada dalam garis kuning, buat saya kita tidak perlu khawatir. Karena artinya kita berada dalam trayek yang normal. Kita ada di tengah-tengah.
Yang mesti waspada itu kalau di luar garis kuning. Nah, jika keluar ke atas, sebenarnya malah bagus ya. Misalnya Vietnam. Jumlah tesnya sudah di atas Indonesia, tapi tingkat infeksinya jauh di bawah Indonesia. Itulah kenapa Vietnam sudah berani membuka perekonomian ya. Ada juga Thailand, Australia, bahkan Venezuela. Terlihat bagus juga ya. Semua yang ada di atas garis kuning pokoknya lebih bagus dari rata-rata kondisi negara lain. Sebaliknya, negara yang ada di bawah garis kuning, kondisinya kurang bagus nih. Misalnya Brazil dan Ekuador. Kenapa? Karena meskipun jumlah tesnya masih sedikit, tapi tingkat infeksinya sudah lumayan tinggi. Ini sebenarnya yang agak mengkhawatirkan. Jadi kita lihat ya, semua negara ini sudah mulai membuka perekonomiannya nih. Kenapa berani? Itu karena mereka menyadari 4 hal. Pertama, corona hanya mudah menular di tempat yang aktivitas manusianya padat dan berdesakan. Itu udah kelihatan. Misalnya pasar yang padat, kendaraan umum yang berdesakan, konser, stadion, dan lain sebagainya. Dengan membatasi atau menghindari kondisi-kondisi seperti itu, maka kemungkinan penularan sangat kecil terjadi. Kedua, pertambahan harian corona sudah turun drastis hampir di semua tempat, terutama di tempat-tempat yang infeksinya sudah tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat infeksinya, anehnya semakin lambat laju pertumbuhannya. Jadi polanya biasanya seperti ini ya. Sebelum kena 1%, itu tumbuhnya cepat sekali. Bisa 10% per hari, 15% per hari, dan seterusnya gitu ya. 7% per hari. Tapi kalau sudah mendekati 1%, itu sudah sangat melambat. Mungkin hanya tinggal 2% sehari, atau 3% sehari gitu. Makanya belum ada yang kelihatan bisa tembus infeksi sampai 1%. Karena semuanya stuck. Amerika, Perancis, Singapura, dan lain sebagainya itu udah di bawah 1% semua. Termasuk Brazil dan Ekuador ya, yang tadi saya katakan agak gawat. Mereka tuh sekarang udah tinggal 3% atau 4% per hari gitu. Untuk bergerak makin ke kanan, sudah susah sekali. Nah, ketiga, ingat, tidak semua pasien sakit sekaligus. Yang berpotensi menularkan itu kan orang yang masih sakit. Kalau dia sudah tidak sakit, ya sudah tidak bisa menularkan lagi. Kita lihat grafik Itali misalnya ya. Yang masih sakit kan tinggal yang terkena sebulan terakhir. Yang terinfeksi sebulan terakhir itu yang warna merah. Dari 15 Mei sampai 15 Juni. Sedangkan yang di sebelah kiri, dari Februari ke 15 Mei, sudah hijau, itu sudah tidak menularkan lagi. Dan bahkan ada penelitian di Singapura yang mengatakan pasien itu bisa menularkan hanya selama 2 minggu pertama. Masuk minggu ketiga, dia sudah tidak menularkan. Jadi kalau memang benar, artinya yang merah itu semakin sedikit lagi. Cuma dari awal Juni sampai pertengahan Juni saja. Jadi belum tentu meningkatnya jumlah orang terinfeksi berakibat pada meningkatnya rasio kena infeksi. Karena selama yang sembuh lebih banyak dari yang tertular, artinya resiko menularkan akan semakin kecil. Kemungkinan kita tertular sebenarnya ya segitu-segitu saja, atau malah mungkin menurun. Terakhir, jumlah kematian corona di semua tempat itu sudah terlihat sangat sedikit sekali. Hari ini terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Baik di negara yang sangat ketat lockdown maupun di negara yang orangnya susah diatur, seperti misalnya Brazil. Angka kematiannya sangat kecil. Sehingga banyak yang merasa sudah tidak layak lockdown, apalagi lockdown berkepanjangan yang malah bisa buat jutaan orang mati kelaparan. Nanti saya perlihatkan di video terpisah ya, tentang analisa jumlah kematian corona dan kenapa kok dibilang sangat kecil. Memang kecil besar itu relatif ya, tapi itu sudah kesimpulan dari banyak negara. Nah, ini ada beberapa kesimpulan dari saya sendiri. Pertama, tentu kita tetap harus waspada, tapi jangan panik berlebihan. Apalagi panik untuk data yang sebenarnya tidak memberikan gambaran keseluruhan. Saya juga termasuk orang yang sangat berhati-hati soal corona. Karena meskipun saya tidak ada penyakit bawaan yang berbahaya, tapi kerabat saya ada yang dalam kategori orang beresiko. Makanya saya coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan membandingkan banyak informasi. Kalau ingat grafik garis kuning tadi, sebenarnya sudah terbentuk sejak 2 bulan yang lalu. Jadi sejak April, terus terang saya sudah tidak terlalu concern mengenai data Indonesia. Apakah Indonesia tambah per hari 1.000, 2.000, 3.000 per hari? Itu saya sudah anggap tidak menarik. Karena data Indonesia masih berkembang terus. Tesnya makin banyak, ya sudah pasti angka infeksinya akan semakin banyak. Kedua, hati-hati dengan
penggunaan kata sifat atau keterangan keadaan yang banyak dipergunakan di media-media, termasuk media sosial. Misalnya, parah, banyak, memecahkan rekor. Terkadang memang demikian situasinya, tapi konteksnya terlalu didramatisir. Misalnya, dikatakan Indonesia memecahkan rekor infeksi 1.000 kasus baru per hari. Itu memang betul, tapi itu tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Hal ini disampaikan secara dramatis karena memang bad news sangat efektif mengangkat rating pemberitaan. Dan jangan menganggap media luar negeri pasti fair, belum tentu juga. Di Amerika, Fox News yang kubu Trump cenderung bilang situasi terkontrol oleh pemerintah. Penanganan corona berhasil. Tapi CNN yang kubu oposisi bilang situasinya makin parah. Dan penanganan corona oleh Trump berantakan. Contoh ya, misalnya berita tentang Florida. Florida gubernurnya kubu Trump, orang Partai Republik. Ada media yang bilang Florida bagus sekali penanganannya karena angka infeksinya di bawah New York. New York itu jelek. New York itu kan gubernurnya lawan politiknya Trump, Andrew Cuomo dari Demokrat. Tapi media lain malah bilang Florida itu payah. Sementara New York infeksinya sudah menurun, Florida marah memecahkan rekor jumlah infeksi tambahan hari ini. Mana yang benar? Dua-duanya benar, bro. Tergantung data apa yang mau ditampilkan. Nah, corona ini kan seperti drama yang berkepanjangan ya, dan masih akan terus berlanjut sampai tidak tahu kapan. Supaya tidak stres, sikap kita tidak boleh setengah-setengah sebenarnya. Kalau yang khawatir seperti saya mau nggak mau, tidak bisa menerima story-story begitu saja dari media news atau media sosial. Saya harus berusaha cari informasi untuk mengerti peta sesungguhnya seperti apa, supaya saya tidak panik. Tapi kalau Anda memang tipe orang yang tidak mudah panik, ya lebih bagus lagi. Tidak usah terlalu pusing juga dengan terlalu banyak story dari kiri kanan. Ikuti saja protokol kesehatan dan terima segala sesuatunya dengan lapang dada supaya nggak stres, imunitas terjaga, dan tetap bisa berkarya.